Selamat datang di Aminur Official. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Wahai orang-orang yang suka menuduh, untukmu yang suka menuduh, untukmu yang suka memfitnah seorang muslim terhadap muslim yang lainnya adalah kafir. Maka ingatlah, ucapanmu akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Untukmu yang mengeluarkan seorang ahli sunnati wal jamaah, engkau mengatakan si fulan bukanlah ahli sunnati wal jamaah, padahal kita tahu sebagai muslim itu tidak benar, tidak mudah mengeluarkan seseorang dari ahli sunnati wal jamaah, bahkan sampai ke tingkat pengkafiran, itu tidaklah mudah. Nabi SAW mengatakan, man qala li akhihi kafir faqad ba'a biha ahaduhuma. Jika seseorang mengatakan kepada saudaranya hai kafir, maka tuduhan tersebut akan kembali kepada salah seorang di antara mereka. Maka wahai saudaraku, jagalah ucapanmu. Wahai saudaraku, jagalah lisanmu dari ucapan yang mudah menuduhkan dan mengkafirkan seorang muslim. Dan juga engkau yang suka menuduh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah pembawa madhab baru, adalah pembawa ajaran baru, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ucapan akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah beliau adalah seorang alim? Bukankah beliau adalah seorang ulama bermadhab Hambali? Beliau mengarang karangan-karangan beliau, mempelajari kitab-kitab Al-Imam Ibn Taimiyah, dianggap bukan ahlus sunnah wal jamaah. Maka engkau yang memiliki hati yang murni, engkau yang memiliki hati yang bersih, masih memiliki pikiran yang jernih, gunakanlah hatimu dan pikiranmu untuk menilah, untuk mencari kebenaran. Jangan sampai informasi yang engkau dapat, informasi yang engkau terima, begitu saja engkau masukkan ke dalam hatimu, lalu kau menjustis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah pembuat madhab baru, adalah pembuat ajaran baru, ulama najd yang sesat. Nas'allahu salama wal afiyah. Jika seseorang tidak sependapat dengannya, wajar, manusia. Tapi ingat, jangan suka mengkafirkan. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di karangan-karangan beliau tidak mengkafirkan seseorang kecuali tegak atasnya hujjah, telah tersampaikannya ilmu kepadanya. Beliau menerangkan perbuatan, bukan menjustis individu. Kalau sekiranya engkau yang suka menuduh ini membaca karangan-karangan beliau, sebenarnya di sana itu menerangkan perbuatan, menerangkan suatu perbuatan berbeda dengan menuduh seorang individu. Misalkan beliau mengatakan istighosah kubur itu adalah perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana engkau tersinggung dengan ucapan beliau? Beliau menjelaskan hukum, menjelaskan perbuatan, bukan menuduh engkau yang suka menuduh.
bukan menuduh engkau yang memfitnah balik kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Maka sebelum engkau menuduh beliau, sebelum engkau memfitnah beliau, alangkah baiknya lisanmu, pikiranmu engkau gunakan untuk membaca karangan-karangan beliau. Engkau gunakan untuk melihat ucapan-ucapan beliau langsung. Aku takut engkau yang suka menuduh ini karena landasan fanatismemu terhadap golonganmu. Aku takut engkau yang suka menuduh pengajian-pengajian salafi adalah aliran sesat, adalah aliran di luar ahlu sunnah wal jamaah. Aku takut ini karena engkau merasa paling benar, merasa paling sok alim, kemudian engkau menuduh balik pengajian ustaz-ustaz salafi adalah sok paling benar. Padahal kita tidak mengetahui ucapan satu orang pun dari ustaz-ustaz salafi yang mendakwakan Al-Quran, mendakwakan sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Mereka tidak mengatakan diri mereka, kami paling alim, kami paling berilmu, surga adalah milik kaum salafi. Mereka tidak mengatakan demikian. Surga itu hanya dimiliki orang-orang yang mengikuti pengajian-pengajian salafi. Tidak demikian. Mereka tidak mengatakan yang demikian. Namun di balik itu semua adalah fitnah. Di balik itu semua adalah orang-orang yang fanatisme terhadap golongan mereka, yang mereka takut ya jamaahnya kabur satu persatu dari pengajian mereka, pindah ke pengajian salafi, sehingga mereka membuat fitnah, menyebarkan fitnah. Bertakwalah kepada Allah. Jika engkau memiliki ilmu, ilmumu digunakan untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmumu digunakan untuk bersikap wasat pertengahan. Ilmumu digunakan bukan menjustis manusia. Ilmumu digunakan bukan untuk mengeluarkan seorang ahlus sunnah wal jamaah, seakan-akan engkau hanyalah seorang ahlus sunnah wal jamaah. Lalu engkau mengatakan pengajian-pengajian salafi, ustaz-ustaz salafi bukanlah ahlus sunnah. Ittaqillah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah engkau tidak membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man qala li akhihi kafir faqad ba'a biha ahaduhuma. Hadis ini dibaca dan selalu disampaikan oleh ustaz-ustaz salafi. Tidak boleh kita serampangan sembarangan mengkafirkan kaum muslimin, saudara-saudara kita yang masih muslim. Pengkafiran itu hanya Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita menyampaikan perbuatan, kita menjelaskan perbuatan syirik, perbuatan bid'ah, perbuatan khurafat. Naam, mereka menjelaskan itu, namun bukan menjustis engkau yang suka menuduh. Bukan menuduh engkau yang suka menuduh. Makalah, cobalah bersihkan hatimu, bersihkan pikiranmu untuk mendatangi pengajian-pengajian mereka. Setelah itu engkau tanyakan secara langsung. Jangan hanya sekedar menerima informasi yang sudah diedit sedemikian rupa untuk membenturkan sesama kaum muslimin. Apatah lagi engkau mendapatkan informasi di luar orang-orang kaum muslimin, orang-orang yang bukan Islam. Kemudian engkau mengambil informasi itu, lalu engkau bentur-benturkan kepada sesama muslim. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, mengampuni kesalahan kita dan kesalahanmu. Teruslah kita belajar
dan engkau yang suka menfitnah, teruslah engkau belajar, teruslah engkau membaca, teruslah bersikap pertengahan. Jangan terlalu fanatik terhadap gurunya, jangan termakan dengan omongan kiainya, syekhnya. Semoga ini bermanfaat kepada diri pribadi dan kaum muslimin umumnya. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Salam waras.